Halo roommate, I'm Wilson and welcome back to Wilson's Room. Oke, di sini gue mau coba rekomendasiin untuk film yang bertajuk horor tapi komedi juga gitu. Jadi untuk filmnya adalah, tunggu dulu, jangan lupa subscribe, like, and comment below. Sekarang kita mulai reviewnya. Nah, kali ini gua mau merekomendasikan untuk film yang ada di Netflix yang sekarang masih lagi hits anget banget. Jadi ini bertemakan film komedi yang mempunyai nuansa-nuansa sedikit-sedikit horor. Mungkin bukan horor yang setan gimana gitu, bukan. Jadi di sini gue cuma mau review untuk uh, ini kan judulnya adalah Wednesday. Mungkin kalian udah pada tahu kalau misalnya kalian itu punya langganan Netflix setiap bulannya gitu. Dan untuk film Wednesday di sini dia itu adalah film series dan ada 8 episode. Episode 1 sampai episode 8 itu juga seru banget. Cuma lebih banyak drama, lebih banyak menjelaskan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan peristiwa yang sedang terjadi di situ. Jadi actionnya tuh agak kurang sih kalau menurut gue. Jadi yang keripik-keripiknya juga kurang, kurang banget. Itu di situ pokoknya di situ cuma apa ya, drama lah. Jadi menceritakan peristiwa apa gitu. Oke, tanpa basa-basi yang sangat panjang, gue di sini mau coba untuk review penokohannya. Jadi di sana ada 10 orang di tokohnya di film Wednesday ini ada 10 tokoh gitu. Yang pertama, yang pertama itu adalah si Wednesday Adams. Wednesday Adams ini diperankan oleh Jenna Ortega. Nah, Jenna Ortega ini dia itu di sini sebagai perempuan 16 tahun yang penuh misterius, dingin, dan dia bisa meramal masa depan. Atau kalau di film ini dia disebutnya psychic gitu. Dan dia juga bisa melihat kilas balik ataupun masa depan cuma dengan menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa lampau atau peristiwa akan datang gitu. Jadi misalnya dia ada mimpi apa, terus dia ntar ternyata mimpinya itu berkaitan dengan misalnya tembok gitu. Ntar sama dia di temboknya itu dipegang, zep langsung zep, dia langsung ada apa ya, ada visionnya gitu loh, ada visionnya entah itu kejadian masa lalu atau kejadian masa depan gitu. Dan yang kedua itu adalah Larissa Wims. Larissa Wims di sini diperankan oleh Gwendolyn Christie. Gwendolyn Christie gitu. Jadi dia di sini sebagai apa ya bisa ya? Headmaster ya, headmaster dari sekolahan Nevermore. Nah, apa itu Nevermore? Nevermore di sini adalah sekolah yang murid-muridnya itu atau para siswanya ya di sana yang mempunyai apa ya, kekuatan khusus gitu. Jadi kekuatan khusus yang bisa dibilang itu adalah magic. Tapi kalau di film Wednesday ini adalah sekolah untuk orang-orang buangan gitu. Jadi maksudnya orang-orang buangan di sini bukan orang-orang yang uh, kayak orang yang gak diterima di masyarakat, bukan. Maksudnya lebih ke orang-orang yang dianggap aneh sama orang lain gitu. Misalnya lu punya sihir tapi mereka enggak. Nah, mereka yang enggak punya sihir akan memandang lu sebagai orang yang aneh gitu. Dan lu pasti ditakutin sama orang itu kayak gitu. Nah,
Si Larissa Wims di sini dia adalah sebagai headmaster sekolah Nevermore gitu. Dan di sini juga ada yang namanya, jadi tuh si Wednesday di sini dia tuh punya psikolog. Jadi psikolog di sini namanya Valerie Kinboot. Jadi atau Miss Kinboot gitu yang diperankan oleh diperankan oleh Ricky Lindholm gitu. Dan yang keempat, di sini ada Jamie McShane. Jamie McShane di sini berperan sebagai Donovan Galpin atau Jericho Sheriff. Jadi Jericho Sheriff di sini adalah seseorang atau polisi yang berperan untuk melindungi kota di mana si Wednesday Adams ini tinggal gitu. Jadi seperti polsek kali ya. Kok polsek? Ya mungkin bisa dibilang polsek juga. Jadi polisi sektor. Jadi sektor di situ dia yang pegang gitu untuk keamanannya. Namanya itu adalah Jericho. Panggilan sih Jericho Sheriff. Nah, dan yang kelima di sini adalah Tyler Tyler Galpin. Tyler Galpin di sini diperankan oleh Percy Hines. Percy Hines, jadi di sini tuh dia berperan sebagai itu barista. Jadi barista di sebuah kafe. Jadi kafe di sini juga sering dikunjungin sampai si Wednesday Adams. Dan ternyata Tyler Galpin di sini adalah anak dari si sheriff, si Jericho Sheriff. Itu adalah anaknya. Tapi you know what? Si Tyler Galpin di sini atau yang nama aslinya ada Percy Hines, ternyata dia adalah kelompok dari LGBTQ. Soalnya gue ngeliat di TikTok, ternyata dia adalah wow, gue agak tercengang sih ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya Emma Myers. Emma Myers di sini berperan sebagai Enid. Enid Sinclair. Bukan saudara BCL ya. Beda lagi nih mah. Tapi di sini adalah Enid Sinclair. Enid Sinclair di sini sebagai werewolf, jadi seorang wanita, seorang siswi yang berasal dari keluarga werewolf gitu. Jadi orang tuanya itu masukin dia di Nevermore karena dia ini belum bisa berubah wujud jadi werewolf gitu. Makanya dia masuk ke Nevermore School. Oke, di sini ada yang namanya Bianca. Bianca di sini diperankan oleh Joy Sunday. Jadi dia di sini adalah wanita atau siswi dari Nevermore yang mempunyai kulit berwarna gelap. Maaf, gue bukan diskriminasi, tapi memang ceritanya itu seperti itu adanya. Jadi Bianca di sini adalah siswi yang berkulit hitam dan dia kayaknya sih mermaid kali ya. Soalnya dia punya apa ya, mermaid atau sejenis 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 makhluk yang tinggal di bawah laut gitu. Soalnya kalau di ceritanya di sini si Bianca itu punya siren gitu. Jadi siren itu kayak kalau lo nonton Wakanda Forever, Wakanda Forever itu kan si Akuku kan atau si Namor. Dia kan Namor itu anak buahnya ada yang bisa nyanyi-nyanyi gitu kan. Nyanyi apa terus nanti kalau ada yang denger itu jadi kehipnotis. Nah, itu namanya siren. Kalau menurut gue sih itu kayaknya siren deh. Kalau menurut roommate itu salah, tolong dong di komen ya. Siren itu apa sih? Ya. Oke, lanjut. Yang kesembilan itu ada Meryl Marilyn Thornhill atau yang diperankan oleh Christina Ricci gitu. Jadi di sini dia adalah guru biasa, manusia biasa, dan di sini dia adalah seorang gurunya si Wednesday Adams yang mengajar itu botanikal, jadi tentang tumbuhan-tumbuhan, atau bisa dibilang dia ada guru biologi, tapi
uh, apa ya namanya, jurusannya itu lebih ke tanaman gitu. Jadi botanical teacher. Oke, yang terakhir, yang ke-10 itu adalah tangan. Si tangan. Jadi di film Wednesday Adams ini, jadi ada sosok tangan. Nah, sosok tangan. Jadi cuma tangan, kalau nggak salah tangan kanan, tuk 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 gitu. Tapi cuma sepotong, cuma sampai pergelangan tangan saya doang. Gitu. Jadi itu namanya things. Kalau menurut si kalau menurut si Wednesday Adams, jadi si things itu adalah sesosok makhluk yang dulunya turun temurun dari si keluarga Adams gitu. Jadi dia sekarang tuh bisa dibilang jadi asisten kali ya, asistennya si Wednesday Adams gitu. Oke, mungkin oh iya, bukan, itu bukan bukan si Things itu yang bukan yang terakhir. Ternyata ada satu lagi. Jadi satu lagi itu temennya si Wednesday Adams, tapi dia adalah sesosok siswa atau pria yang bisa apa ya namanya? Dia tuh bisa berkomunikasi sama lebah. Jadi dia tuh bisa ngatur lebah. Pokoknya di sini filmnya itu dia selalu dapat tugas di peternakan lebah gitu. Dia adalah namanya Eugene Oettinger. Jadi Eugene Oettinger ini diperankan oleh si Mosa Mustafa. Kayaknya kalau dari namanya Mosa Mustafa itu dia kayaknya orang-orang uh, apa ya? Kayak orang-orang Muslim ya. Jadi mungkin dia tinggal di Afghanistan atau memang keturunan, I don't know, atau dia keturunan Mesir, Egypt, ya who cares lah. Oke, cuma segitu aja sih. Jadi cuma total semua sama si Things atau si tangan itu ada 11 peran. Jadi ada 11 uh, pemeran di situ yang berperan penting dalam film Wednesday. Menurut gue film Wednesday itu sangat seru juga walaupun kebanyakan cerita. Ya, tapi lu bisa next aja lah. Lu skip dikit pada saat yang momen yang seru, mendingan tonton itu. Dan film Wednesday ini dia sempet yang namanya viral gara-gara tariannya si Wednesday. Jadi pada saat pesta dia ada yang namanya joget-joget. Jadi joget-joget pesta gitu. Mungkin nanti kalian bisa coba lihat di TikTok aja. TikTok banyak banget itu. Malah itu jadi apa namanya? Jadi DC namanya Wednesday DC gitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya untuk review kali ini. Nanti kalau untuk ceritanya si Wednesday, gue coba gue coba review, tapi mungkin nanti kali ya untuk di minggu-minggu depan kali gitu. Udah segitu aja deh, nggak usah panjang lebar karena juga bisa membosankan juga. Oke, gue Wilson dan gue pamit. See you on the next video. Bye.